Yang pertama-tama kita memuji, menyembah Allah bukan karena Allah gila pujiannya. Itu manusia ya. Kalau manusia boleh gila dipuji kan ya, sukanya dipuji-puji begitu ya. Tapi kalau Tuhan, tanpa kita puji pun, tanpa kita muliakan pun, Tuhan sudah mulia dan kemuliaannya sempurna ya. Ya, kalau kita manusia, kalau dipuji orang kita rasa wah hebat, kita merasa sangat berarti kan? Itu manusia yang terbatas yang tidak pernah mencapai kesempurnaan ya. Ya, di dalam dunia ini kita tak pernah menjadi sempurna ya. Nanti setelah kita mati ya, dan secara khusus ketika Yesus datang kali yang kedua, kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, dipersatukan kembali dengan roh atau jiwa kita, dan kita menerima seluruh keadaan kita dengan utuh, barulah kita betul-betul menjadi manusia yang sempurna di mata Tuhan ya. Nah, kalau Tuhan tidak perlu dipuji, dimuliakan. Nah, mengapa kita menyembah Tuhan? Yang pertama-tama, tujuan penciptaan kita apa? Tujuan penciptaan kita itu adalah kemuliaan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Nah, istilah kemuliaan Tuhan sendiri, saya katakan tadi, Tuhan bukan gila pujian atau gila dimuliakan. Tuhan sudah mulia dan sempurna kemuliaannya. Tidak kurang, tidak bertambah. Kita memuji-muji dia 1000 kali pun, kemuliaan Tuhan tidak bertambah. Karena kemuliaan Tuhan sudah sempurna. Apa maksudnya memuliakan Tuhan sih? Ada dua hal. Ya. Yang pertama itu merefleksikan kemuliaan Tuhan. Nah, berarti merefleksikan kemuliaan Tuhan itu, hidup kita itu mirip, atau sifat-sifat karakter kita itu mirip Tuhan. Ini namanya merefleksikan kemuliaan Tuhan. Sama seperti bulan merefleksikan cahaya matahari, berarti dia punya cahaya. Bulan berarti kelihatan bercahaya di sini. Padahal dia sedang merefleksikan cahaya matahari. Demikianlah kita yang tidak mempunyai cahaya sendiri, merefleksikan cahaya kemuliaan Tuhan. Kalau Yesus Kristus itu bukan sedang merefleksikan kemuliaan Tuhan, tetapi dia adalah kemuliaan Tuhan sendiri. Saudara silakan baca kitab Kolose ya. Yesus adalah itu gambar kemuliaan Allah sendiri. Adalah terang Allah sendiri. Nah, kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita merefleksikan kemuliaan Yesus. Merefleksikan terang Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada kita, jadilah garam dan terang. Maka waktu kita merefleksikan kemuliaan Kristus melalui karakter kita, ketika kita tidak kompromi dengan yang jahat, ketika kita baik, ketika kita saling mengasihi, ketika kita hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Katakanlah secara sederhana, orang suka tipu-tipu, di tempat pekerjaan kita, kita lurus ya. Orang Kristen yang duduk di pemerintahan, dia tidak korupsi. Ya. Orang Kristen setia kepada satu istri ya. Tidak punya simpanan ya. Istri Kristen setia kepada hanya satu suami. Maka di saat itu kita sedang merefleksikan kemuliaan Kristus. Seperti itu. Ya. Nah, inilah yang disebut memuliakan Tuhan. Ya. Ini sebelum saya masuk masalah menyembah nanti ya. Yang kedua, apa maksudnya memuliakan Allah? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi di sini kita adalah representasi atau wakil dari Tuhan untuk bekerja. Di Taman Eden, Tuhan memerintahkan Adam untuk mengusahakan Taman Eden. Nah, di sana Adam sedang merepresentasikan Tuhan untuk mengusahakan Taman Eden. Seperti itu, saudara. Jadi kalau yang pertama tadi fungsi refleksi ya, merefleksikan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, fungsi representasi, menjadi wakil Tuhan untuk bekerja. Maka bagi kita orang Kristen, ya khususnya dalam teologi reform, semua kita hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan pendeta saja. Semua kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan dalam pengertian apa? Di mana Tuhan panggil kita untuk bekerja, di mana Tuhan panggil kita untuk melakukan pekerjaannya, kita sedang bekerja untuk Tuhan di sana. Maka kita harus lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Maka orang yang mengajar sebagai guru, orang yang bekerja sebagai dokter, orang yang melakukan bisnis, orang yang terjun di bidang politik,
orang yang melakukan pekerjaan bahkan tukang sampah. Semua asal itu dikerjakan dengan sadar bahwa ini panggilan Tuhan untuk dia, dan dia kerjakan dengan jujur, teliti, bertanggung jawab, dia sedang merepresentasikan Tuhan atau menjadi wakil Tuhan dalam bidang pekerjaan itu. Kalau kita masing-masing merepresentasikan Tuhan dengan benar di bidang pekerjaan kita masing-masing, maka kita sedang memancarkan maka kita sedang memuliakan Tuhan dalam pengertian menjalankan fungsi representasi kita sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Dan ini ada kaitannya dengan Kejadian 1 ayat 28. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan bumi. Ini panggilan untuk bekerja, mengusahakan bumi sih. Sebetulnya mengusahakan segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan. Yang dalam kitab Mazmur dikatakan, segala sesuatu telah kau letakkan di bawah kaki manusia. Manusia diciptakan sedikit lebih rendah daripada Tuhan Allah. Dikatakan demikian, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Allah. Jadi ada dua fungsi ya, fungsi refleksi, kedua fungsi representasi. Maka dengan demikian saudara yang mendengar saya, saudara yang kerja bisnis, kerja kedokteran, kerja jadi guru, kerja jadi apa saja, jangan merasa minder ya, seolah-olah yang hamba Tuhan pendeta jauh lebih tinggi, lalu yang kerja lain-lain itu lebih rendah. Salah. Ya, salah seperti itu saudara. Salah. Semua kita bekerja sedang menjadi wakil Tuhan. Tapi kerjakan segala sesuatu dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini yang pertama ya. Mengapa kita memuliakan Tuhan? Bukan memberi kemuliaan kepada Tuhan supaya dia lebih mulia. Tapi merefleksikan kemuliaan Tuhan dan menjalankan fungsi representasi. Bekerja sesuai panggilan Tuhan. Yang kedua, menyembah sekarang. Mengapa kita harus menyembah? Apakah Tuhan gila hormat? Tidak, saudara. Sekarang begini, Tuhan memerintahkan kepada anak-anak, hormatilah orang tuamu. Apakah orang tua gila hormat? Tidak. Mengapa anak-anak harus menghormati orang tua? Memang secara alamiah dalam kehidupan manusia itu memang harus seperti itu. Harusnya seperti itu. Anak yang kurang ajar, yang tidak tahu menghormati orang tua, itu adalah satu kejahatan. Saudara, itu adalah satu kejahatan. Tidak perlu mengatakan kepada orang-orang ya, bahwa anak-anak yang melawan orang tua itu kejahatan. Tidak perlu, orang tahu sendiri kok. Memang itu secara alamiah dalam kehidupan kita manusia, bahwa anak-anak yang kurang ajar itu adalah kejahatan. Seperti itu saudara. Anak-anak yang menghormati orang tua, sopan kepada orang tua, taat perintah orang tua. Selama perintah itu adalah perintah yang tidak bertentangan dengan Alkitab ya. Nah, kalau orang tua memerintahkan untuk mencuri, ya anak punya hak untuk melawan, untuk tidak melakukan perintah orang tua ya. Nah, ketaatan kepada orang tua itu sesuatu yang lumrah dan alamiah. Nah, ini ilustrasi yang bisa saya berikan ya. Nah, satu lagi mungkin misalnya di sekolah ya. Ketika para murid itu taat kepada guru ya, menghormati guru, maka itu kan kelasnya jadi baik ya, sekolah jadi baik begitu ya. Seperti itu. Itu alamiah seperti itu. Nah, kalau misalnya satu kelas itu anak-anak murid itu semua murid-murid yang nakal, yang melawan orang tua, yang melawan guru, tidak taat kepada guru, maka saudara lihat betapa rusaknya kelas itu. Nah, sekarang kalau di hadapan Tuhan bagaimana? Tuhan pencipta kita. Tuhan yang memelihara kita. Bahkan Tuhan yang menyelamatkan kita. Alamiah kita menyembah. Memang sudah seharusnya seperti itu. Tidak menyembah Tuhan pencipta kita itu adalah satu kejahatan, satu dosa, satu kekurang ajaran. Seperti itu. Saya kasih contoh sederhana sekarang. Nah, ini kan saya pegang HP, ya. HP ini dibuat untuk siapa sih? Untuk saya kan, untuk manusia. Sama juga Tuhan menciptakan manusia untuk dirinya sendiri, bukan untuk manusia itu sendiri. Nah, kalau HP ini ternyata tidak berfungsi ketika saya pakai, ya saya buang. Karena memang tujuannya bukan untuk dirinya, tapi untuk manusia yang menciptakan. Saudara jelas ya? Jadi makna dari HP ini terletak di mana? Terletak dari kegunaannya terhadap saya, penciptanya. Manusia penciptanya. Nah, sama juga kita. Makna hidup kita manusia hanya
hanya ada jika kita menyembah pencipta kita. Jika kita memuliakan pencipta kita. Di luar itu kehidupan kita menjadi sia-sia dan tidak berguna sama sekali. Sia-sia dan tidak berguna sama sekali. Nah, seperti itu. Maka memang sudah alamiah menyembah Tuhan pencipta. Sudah alamiah memuliakan Tuhan pencipta. Tetapi walaupun demikian, walaupun alamiah menyembah Tuhan, alamiah memuliakan Tuhan. Tuhan kasih contoh yang sangat indah ya. Contoh yang sangat indah dalam Alkitab. Saya mau tanya saudara ya, apakah perintah 10 hukum Tuhan diberikan sebelum Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir atau sesudah? Di Alkitab apa saudara? Sesudah atau sebelum? Sesudah saudara. 10 hukum Tuhan diberikan Tuhan di Gunung Sinai melalui Musa. Sesudah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Demikian juga dari kita dan demikian juga ya dengan kita orang Kristen. Setelah Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dosa dan setan, menyelamatkan kita, barulah kita diminta untuk melakukan firman Tuhan, termasuk menyembah Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hukum pertama dari 10 hukum Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta itu pengikut-pengikut setan untuk menyembah Dia. Tuhan tidak berurusan sama mereka. Saudara bayangkan kalau dalam konteks manusia ya, kerendahan hati Tuhan yang luar biasa. Siapa itu orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang memaki-maki Kristus? Itu adalah ciptaan Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan memberi mereka makan setiap hari, memberi mereka oksigen gratis. Itu anugerah Tuhan, saudara. Tuhan yang kasih. Itu orang-orang yang maki-maki Tuhan Yesus. Siapa yang kasih makan mereka setiap hari? Tuhan Yesus yang kasih mereka makan. Siapa yang kasih mereka uang? Tuhan Yesus. Siapa yang kasih mereka oksigen? Tuhan Yesus yang kasih. Saudara. Tapi Tuhan izinkan mereka maki-maki Dia. Dan Tuhan tidak tuntut mereka, kamu harus ke gereja sembah saya. Bayangkan kerendahan hati macam apa Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tuhan minta kepada kita yang sudah dikeluarkan dari perbudakan iblis dan dosa untuk taat melakukan firman Tuhan. Menyembah Tuhan saja, jangan ada padanya ilah lain. Jangan ada pada kita ilah lain di hadapan Tuhan. Jadi saya sudah menjelaskan ya, saya kira mudah-mudahan jelas ya, bahwa sangat logis, sangat rasional dan sangat alamiah menyembah Tuhan. Tuhan tidak gila hormat ya.